Perkenalkan, nama saya Ellen Mentan Kwando, NIM 1021939. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi tentang Operational Amplifier atau OM. Materi kali ini merupakan tugas elektronika saya yang terdiri dari materi elektronika 018 dan materi elektronika 019. Langsung saja kita mulai. Operational Amplifier atau OPAM, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit materi sebelum mencoba mendemonstrasikan rangkaian yang telah diajarkan di kelas ke dalam Proteus. OPAM atau Operational Amplifier merupakan suatu IC analog. Jadi di sini ada input dan juga ada dua input, di mana satunya plus dan satunya negatif. Ini adalah simbol dari OPM. Nah, jadi di sini nanti dia itu nilainya plus, sedangkan di sini itu nilainya minus. Jadi untuk VEE dia nilainya minus, sedangkan untuk VCC nilainya plus. Nah, nanti di bagian sini ada outputnya. Nanti supaya lebih jelas lagi akan saya perlihatkan dalam bentuk rangkaian demonstrasi di Proteus. Nah, sifat ideal. Apa saja sifat idealnya? Yang pertama itu di bagian sini tidak ada arus yang mengalir, atau dikatakan bahwa A atau Vin pada V minus dan V plus itu tidak ada mengalir karena hambatan input antara V minus dan V plus yang di sini dengan yang di sini itu hambatannya itu sangat besar atau kita asumsikan itu sebagai infinite. Nah, untuk V out-nya itu akan sama dengan penguatan dari V plus dikurang dengan V minus. Jadi A dikali dengan V plus dikurang dengan V minus, atau dibilang dengan A dikali dengan delta V dengan A itu pahingga. Nah, jadi V plus itu diasumsikan sebagai dengan V minus sama. Nah, sumber tegangannya itu yang tadi, yang VCC dengan VEE. Coba back. Nah, yang ini adalah sumber tegangannya. Selanjutnya, operational amplifier juga memiliki beberapa hal, yaitu sebagai berikut, yaitu operational amplifier itu merupakan salah satu sirkuit yang merupakan, ini adalah sirkuit amplifier yang lengkap. Nah, biasanya itu penguatannya itu akan sama dengan 10⁵. Ini termasuk tinggi ya. Nah, operational amplifier juga memiliki impedance yang input yang termasuk tinggi, di mana R-nya itu bernilai dengan 4 mega ohm. Nah, ini termasuk sangat tinggi ya. Nah, selanjutnya sebenarnya ini 4 mega ohm itu tergantung lagi sebenarnya dengan OPM yang digunakan. Ini adalah grafik dari voltage output dari amplifier. Nah, jadi daerah ini itu nilainya akan sangat kecil. Kalau misalnya A-nya itu 10⁻⁶ dan VCC-nya itu 12 volt, maka daerah linear ini akan sekitar bernilai 24 mikrovolt. Nah, sedangkan V ini tuh sama dengan delta dari V, yaitu V2 dikurang dengan V1. Nah, ini adalah operational amplifier pada inverting amplifier. Nah, seperti ini rangkaiannya. Kita lihat terlebih dahulu. Jadi, V yang di sini akan sama dengan V yang di sini. Nah, bila V di sini 0, jadi artinya di sini juga 0. Di sini kan seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini itu tidak ada arus yang mengalir, jadi diandaikan bahwa I1 arus yang mengalir, I1 akan sama dengan I2. Ini sama dengan hukum Kirchhoff pertama, yaitu I masuk akan sama dengan nilai I keluar. Nah, untuk nilai arusnya sendiri untuk I1 itu akan sama dengan V input dikurangi dengan V yang di sini dibagi dengan R yang ada di sini, yaitu R1. Jadi V in dibagi dengan R1. Kenapa V in dibagi R1? Karena V minus itu nilainya adalah 0. Jadi untuk I2 akan sama dengan 0 dikurang dengan V out dibagi dengan R2. Dibagi R2 karena I2 itu mengalir di R2. Nah, untuk V out-nya sendiri yang di bagian sini nilainya itu akan bernilai minus. Jadi
V out itu akan sama dengan minus I2 dibagi dengan dikali dengan R2, sama dengan minus I1 dikali dengan R2, atau sama dengan minus V in kali R2 dibagi dengan R1. Nah, V out itu akan sama dengan minus R2 dibagi dengan R1 dikali dengan V in. Nah, langsung saja untuk rangkaiannya, operational amplifier inverting itu saya sudah gambarkan seperti ini. Nah, kan tadi dikatakan, tadi kan kita bisa lihat bersama bahwa nilai dari V out akan bernilai minus. Nah, apabila kita operasikan di sini, saya sudah terlebih dahulu memberikan nilai untuk sini 5. Nah, tadi kan saya sudah katakan bahwa di sini adalah VCC, itu nilainya harus plus, dan di sini VEE itu nilainya harus minus. Apabila dijalankan, maka akan V out-nya itu sudah benar, dia bernilai minus, seperti yang dapat dilihat di gambar ini, bahwa V out yang akan dihasilkan akan bernilai minus. Ini lebih lanjutnya tentang inverting amplifier. Oh ya, untuk gain-nya, kenapa dia nanti nilainya akan minus? Maksud dari minus ini artinya pada inverting amplifier, nanti pada saat sinyal keluaran akan terjadi pembalikan fasa sebesar dengan 180 derajat. Jadi minus ini melambangkan bahwa fasa dari sinyal yang dikeluarkan atau sinyal outputnya itu akan terbalik sebesar 180 derajat. Nah, untuk non-inverting amplifier, ini rumus-rumusnya. Nah, untuk non-inverting amplifier sendiri itu seperti biasa di bagian sini kan memang tidak ada arus. Nah, diandaikan seperti V minus sama dengan V plus. Ini dapat kita baca. V plus itu akan sama dengan V in dan V minus itu sama dengan V in. Ini tidak diandaikan sama dengan 0 ya. Seperti biasa, I1 akan sama dengan I2 sama dengan hukum Kirchhoff pertama, bahwa arus yang masuk akan sama dengan arus yang keluar. I1 itu akan bernilai V in dibagi dengan R1, I2 akan V out kurang V in dibagi R2, karena arus I2 itu melewati R2, maka dia dibagi dengan R2, sedangkan I1 akan melewati hambatan pada R1, makanya dia dibagi dengan R1. Nah, V out-nya sendiri nilainya akan I1 R1 tambah I2 R2 kali dengan R1 tambah R2 kali I1 sama dengan R1 tambah R2 kali V in dibagi dengan R1. Nah, ini sama saja dengan ini, cuma bedanya ini lebih disederhanakan lagi. Jadinya V out-nya itu akan sama 1 tambah R2 per R1 dibagi dengan V in. Bedanya dengan inverting amplifier adalah V out pada inverting amplifier itu, dia itu tidak ada minus. Itu adalah salah satu cara untuk membedakan inverting amplifier dan non-inverting amplifier. Kalau inverting amplifier, V out-nya itu akan memiliki tanda minus karena terjadi pembalikan fasa. Kalau V out di non-inverting amplifier, dia tidak memiliki minus karena itu tidak berlawanan. Kalau misalnya ditunjukkan pada gambar, akan seperti ini. Nah, nilainya kan plus. Dapat kita lihat bahwa nilai dari V out-nya itu akan bernilai 3,26. Ini nilai input yang saya masuk adalah 5 ya. Dapat kita lihat ya. Jadi sama kan, terbukti bahwa V out dari non-inverting amplifier yang saya demonstrasikan di Proteus ini, nilai keluarannya itu tidak memiliki tanda minus, sama dengan apabila dilihat pada rumusnya. Selanjutnya, voltage follower, ini sudah masuk ke materi 019, membahas tentang operational amplifier lebih lanjut lagi. Yang pertama itu voltage follower atau buffer. Dia ini akan bekerja pada daerah linear saja. Jadi V plusnya ini akan sama dengan V in dan V minus ini akan sama dengan V plus. Oleh sebab itu V out akan sama dengan V minus, akan sama dengan V plus, dan sama dengan V in. Nah, selanjutnya summing amplifier. Summing amplifier ini
sama apabila kita sebut sebagai penjumlahan penjumlah inverting ya. Jadi Vout sama dengan inverting amplifier, cuma ini bedanya dia itu dijumlahkan. Jadi Vout-nya itu akan lebih banyak lagi komponen-komponen yang harus diperhatikan, tapi sama dengan inverting amplifier, nilai Vout-nya itu akan sama-sama dengan minus. Nah, apabila kita lihat di percobaan ini, ini adalah penjumlah inverting atau summing amplifier. Dapat kita lihat, ini adalah salah satu contoh rangkaiannya yang saya buat, summing amplifier seperti ini. Kita lihat nilai yang dikeluarkan juga minus kan, ini minus nilainya. Saya juga membaca masing-masing Vout yang dikeluarkan pada masing-masing R-nya supaya dapat kita lihat. Ini. Nah, seperti biasa sama dengan inverting amplifier, pada amplifiernya itu nilai pada VCC-nya dan VEE-nya, ingat ya, ada plus dan ada minus. Ini VCC-nya plus, VEE-nya minus. Ini juga kasih masuk nilainya 5. Sehingga nanti hasilnya akan seperti berikut ya. Jadi sudah sesuai dengan apa yang saya demonstrasikan di Proteus dan materi yang dijelaskan. Sesuai dengan rumusnya, Vout-nya itu akan keluar nanti hasilnya minus ya. Untuk I-nya sendiri nanti akan sama dengan penjumlahan dari masing-masing arus yang melewati rangkaian tersebut. Jadi IF itu misalnya F-nya itu misalnya I1, I2, I3 dan seterusnya. Sama dengan penjumlahan dari masing-masing I ini. Jadi IF itu di bagian sini ya. IF itu I yang melewati resistor bernama RF ya. Nah, selanjutnya instrumentation amplifier stage 1 ya. Nah, instrumentation amplifier ini dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Bila kita ingin mencari I1 akan sama dengan V1 dikurang dengan V2 karena dia terletak di bagian sini tengah penghubung antara amplifier yang satu dengan amplifier kedua, dibagi dengan R1, dibagikan dengan R1 karena nilai I1 melewati resistor R1. Nah, I2 itu kemudian akan sama dengan I3 dan sama juga dengan I1. Karena seperti biasa hukum Kirchhoff ya, I masuk akan sama dengan I keluar. Vout-nya itu akan sama dengan R1 ditambah 2R2 dikali dengan V1 kurang V2 dibagi dengan R1. Apabila disederhanakan akan menjadi V1 kurang V2 dibagi R1 dikali 2R2 tambah R1. Maksudnya itu seperti ditulis dengan lebih baik akan jadi begini. Ini sama kok dengan yang ini. Selanjutnya, ini salah satu rangkaian instrumentation amplifier yang komplit. Vout-nya itu akan bernilai minus V1 kurang V2 dikali R1 tambah 2R2 dibagi R1 dikali dengan R4 dibagi dengan R3. Vout-nya juga minus. Ingat dengan baik, Vout-nya itu minus. Seperti ini rangkaiannya. Ada 3 operational amplifier. Apabila saya rumuskan dalam Proteus, ini sepertinya tadi pada saat saya pembuatan terjadi. Sudah. Ini lagi saya run rangkaiannya. Nah, dapat dilihat hasilnya itu akan bernilai minus ya, minus 0, lebih. Seperti biasa jangan lupa tambahkan nilai-nilai VCC, VEE-nya ya. Nah, kalau misalnya saya tambahkan ini ingat rangkaiannya ada 3 inputnya di bagian sini dan sini. Ini hasilnya nanti minus, sama sesuai dengan Vout yang di sini ya.
Selanjutnya analog signal conditioner atau current voltage converter. Ini amplifiernya itu LM324. Ini gambar rangkaiannya seperti begini. Jadi sensornya itu akan ada di sini, I1 itu akan berada di sini, dan I3 itu akan berada di sini ya. Seperti ini. Yang secara khusus pada rangkaian analog signal conditioner ini adalah gain yang dihasilkan akan bernilai 1 atau V out per V in-nya itu akan bernilai 1. Ini adalah gambar sinyal yang akan dihasilkan kalau misalnya dia double ended input. Ini akan terjadi sinyal input dan outputnya itu akan bergambar seperti ini. Selanjutnya, kalau terjadi distorsi, ini maksudnya distorsinya ya. Jadi awalnya itu sinyal inputnya akan seperti ini. Setelah terjadi distorsi, maka ininya akan seperti ini ya. Seperti biasa VCC plus, 1 minus. Common mode operation, seperti ini gambarnya. V out yang dihasilkan itu akan sama dengan 0. Itu kalau dalam idealnya. Nah, seperti ini. Nilai V-nya itu, V sumbernya itu pada dua terminal plus maupun minus itu akan nilainya itu sama. Jadi, antara dua input itu akan equal atau sama. Walaupun nanti sinyal outputnya itu kecil, akan tetap bisa dihitung. Nah, ini common mode rejection ratio atau CMRR seperti ini. Jadi dia itu ada dua, ada non-inverting input yang di bagian sini dan inverting inputnya, dan menghasilkan output ya, seperti keluarannya. Jadi ini secara ringkasnya, PD itu V plus kurang V minus, itu differential voltage input. Kalau misalnya common voltage input, VC itu bedanya itu nanti di dalamnya itu ditambah penjumlahan, artinya kalau di VD itu selisih, tapi VC itu juga dibagi dengan 2. Jadi nanti V outputnya itu gain yang di diferensial dikali dengan V diferensial ditambah dengan G common-nya dikali dengan V common-nya. Ini harus diingat dengan baik ketika GD atau gain diferensial lebih besar dari gain common, jadi CMRR-nya itu akan tak hingga, sehingga V0-nya itu atau V output-nya itu hanya akan bernilai gain diferensial dikali dengan V diferensial. Nah, contohnya, salah satu contoh CMRR itu seperti ini. Misalkan ada inputnya, ini untuk non-inverting dan inverting, nanti outputnya akan seperti ini. Kita sisa aplikasikan rumus yang disediakan di sini dan masukkan nilainya, nanti akan didapatkan hasilnya seperti ini. Ya. Tapi masih ada metode lain selain ini. Nah, demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya atau ada kericuan yang terjadi pada video ini, yaitu misalnya suara selain suara saya. Terima kasih dan terus jaga kesehatan.